Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa diucapkan kepada seluruh kawan-kawan Mata Ali Pers. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya, dimudahkan segala urusan. Nah, tagar Indonesia gelap akhir-akhir ini semakin banyak berseliweran di media sosial. Ditambah dengan beberapa demo dari kawan-kawan mahasiswa di beberapa tempat yang menuntut beberapa tuntutan kepada pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Nah, tapi yang harus kita pikirkan, apakah benar Indonesia segelap itu? Wah, jangan-jangan ya begitulah. Kita harus tenang dalam hal ini. Tak perlu kita mengikuti aliran arus. Kita teliti dulu. Mari kita saksikan video ini. Kenapa mahasiswa demonstrasi Indonesia gelap? Karena ini merupakan ancaman terhadap pendidikan di Indonesia. Kemudian banyak orang-orang yang akan di PHK. Banyak orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga, kebijakan efisiensi anggaran ini berlaku dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa saja tuntutan-tuntutan dari mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia? Setidaknya yang pertama, mencabut Impres nomor 1 tahun 2025 karena telah mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Banyak sektor-sektor publik yang esensial kemudian dipotong di situ. Kemudian yang kedua, dalam Minerba membuka celah kepada perguruan tinggi untuk mendapatkan pemasukan dari industri ekstraktif. Ini akan menghancurkan marwah akademik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, cairkan tukin dosen, cairkan tukin tenaga kependidikan. Kemudian yang keempat, evaluasi secara total makan bergizi gratis. Oke lah, mereka dapat makan siang secara gratis siangnya, tapi malamnya mereka nggak dapat makan. Karena apa? Karena orang tuanya di PHK. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah stop mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis yang tidak berbasis pada riset ilmiah. Seakan-akan pemerintah menjadi heroik di akhir cerita. Terima kasih Fawaz, Ketua BEM FHUI. Dan itulah ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang. Uang itu untuk rakyat. Untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Ya, nah itu tadi jawaban dari Bapak Presiden Prabowo. Tentu tujuannya baik. Sekarang mari kita lanjutkan videonya. Kalian udah tahu kan Pak Prabowo di demo Indonesia gelap, padahal belum ada 1 tahun. Kok bisa nih? Ini dia. Melihat demo mahasiswa yang baru-baru ini terjadi dengan tagline Indonesia gelap, sebenarnya secara mendasar beberapa mahasiswa itu hanya pengen mengekspresikan emosi mereka. Tapi yang menjadi masalah adalah banyak oknum-oknum yang memanfaatkan momen tersebut. Sehingga kemudian seolah-olah Indonesia itu gelap banget dan harus dirombak, dan imbasnya bisa berakibat kerusuhan di mana-mana. Tapi ada salah satu narasi yang menurut saya sangat tidak masuk akal. Ada yang bilang bahwasanya saya nggak butuh makan gratis, butuhnya pendidikan gratis. Satu, karena memang selama ini pendidikan sudah gratis sebenarnya. Termasuk juga di tingkat perkuliahan yang sudah ada beasiswa. Kalaupun ada mahasiswa yang tidak menerima beasiswa, artinya antara dia tidak masuk ke kategori orang miskin ataupun kurang pinter. Terus misalnya ada yang bilang bahwasanya beasiswa itu ada yang salah sasaran. Kadang banyak juga kok oknum-oknum mahasiswa yang sengaja memanipulasi data, pendapatan orang tuanya yang sebenarnya tidak terlalu miskin banget, dimanipulasi yang akhirnya dia dapat. Padahal di sisi lain banyak orang yang lebih miskin juga akhirnya nggak dapat gara-gara si manipulatif data ini. Jadi menolak makan gratis itu nggak masuk akal sama sekali, karena belajar dalam kondisi perut lapar itu nggak bisa cuy. Dan uniknya gini guys, sebenarnya mahasiswa itu punya hak untuk ikut demo maupun tidak ikut demo. Dengan hanya misalnya temannya bilang, wah kamu kalau nggak ikut demo berarti cemen kamu. Hanya dengan kata-kata seperti itu langsung merasa malu dan akhirnya ikut demo. Nah makanya biar kalian tidak mudah termanipulasi, wajib banget ya baca buku-buku psikologi, misalnya seperti ebook Master of Influence. Sudah pasti kalian bakal menjadi lebih sigma dari yang lain. Gue tuh bingung deh sama mahasiswa yang pada demo Indonesia gelap. Kayak ngapain gitu? Hidup di sini kan udah enak banget. Kebijakan pemerintah kita tuh visioner banget. Semua program dibuat dengan perencanaan yang matang dan berbasis riset. Nggak ada tuh yang serampangan. Semua keputusan selalu melibatkan ahli. Nggak ada tuh asal comot artis buat jadiin juru bicara. Nggak ada bantuan sosial yang salah sasaran, apalagi proyek besar yang ternyata nggak dibutuhin rakyat. Lagian, pemerintah kita tuh transparan banget. Duit pajak pasti dipakai buat kebutuhan rakyat. Setiap rupiah dikelola dengan penuh tanggung jawab. Makanya infrastruktur kita top. Nggak ada proyek yang mangkrak. Transportasi umum sangat banyak, bersih dan nyaman. Belum lagi, semua orang bisa punya pekerjaan yang layak
layak, gaji gede. Nggak ada tuh ceritanya kerja rodi dari pagi sampai pagi lagi cuma buat bayar kosan 1 petak. UMR kita tinggi banget, cukup buat makan mewah, beli mobil, beli rumah, nabung, bahkan liburan ke luar negeri. Pendidikan jangan ditanya, semua anak bisa sekolah sampai kuliah tanpa mikirin biaya. Nggak ada tuh ceritanya putus sekolah gara-gara nggak bisa bayar SPP atau UKT. Semua sekolah sampai ke pelosok, fasilitasnya merata. Nggak ada tuh yang namanya sekolah ambruk, apalagi guru yang diupah rendah. Masa ya gue denger di negara lain ada guru diupah cuma Rp500.000 sebulan. BPJS servisnya mantap, datang ke rumah sakit langsung dilayani dokter spesialis tanpa harus tunggu. Ada tuh di negara mana gitu, mau ketemu dokter spesialis aja ngantrinya berbulan-bulan. Rumah sakit kita merata lah di semua daerah, lengkap, bersih, nyaman, semua serba cepat dan efisien. Sistem hukum kita tegas, koruptor dimiskinkan, nggak ada tuh hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah. Politik kita juga juara, pemilu selalu jurdil, nggak ada tuh namanya black campaign, apalagi beli suara pakai sembako 50 ribuan. Semua pemimpin terpilih karena kompetensi, bukan karena joget-joget, apalagi karena ngubah-ngubah konstitusi. Pokoknya rakyat hidup sejahtera, aman, nyaman, sentosa, dan bahagia. Bismillah, stafsus. Dikritik habis-habisan karena efisiensi anggaran, ternyata Pak Prabowo memang konsisten lakukan ini sejak di Kopassus. Jadi Presiden Prabowo belakangan ini kan lagi dikritik habis-habisan karena hadirnya kebijakan efisiensi anggaran. Bahkan gara-gara ini para mahasiswa menyerukan aksi bertajuk Indonesia Gelap yang salah satu tuntutannya mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025. Mereka bilang kebijakan ini nggak berpihak ke rakyat kecil dan katanya dapat memperburuk kondisi pendidikan nasional karena anggarannya dipangkas. Padahal seperti yang udah kita bahas sebelumnya bahwa yang dipangkas anggarannya bukanlah program-program strategis dan prioritas, melainkan pos-pos anggaran yang sejatinya bisa diefisienkan oleh kementerian, misalnya perjalanan dinas, acara seremonial, hingga anggaran ATK. Dan lagi pula Pak Prabowo memang udah melakukan hal kayak gini sejak beliau jadi komandan Kopassus, di mana ia memangkas anggaran-anggaran untuk hal-hal yang enggak begitu urgen untuk dialokasikan ke sesuatu yang lebih bisa dirasakan manfaatnya. Menurut Mimin sih ini bentuk konsistensi dari Pak Prabowo, di mana beliau selalu ingin memastikan agar uang negara bisa benar-benar dirasakan manfaatnya untuk rakyat. Kita harus pilih prioritas. Jadi kita memilih untuk membenahi ke dalam dulu dengan catatan bahwa mungkin kita akan mengurangi penampilan kita di masyarakat, bukan karena kita akan abstain daripada partisipasi kita di masyarakat. Tidak, kita tetap melaksanakan karya bakti, kita tetap melaksanakan pengobatan ke masyarakat lapisan bawah, ya. Tetapi hal-hal yang bersifat seremonial kita kurangi. Sebagai contoh upacara kita sangat sederhana, gitu. Sehingga biaya-biaya untuk upacara kita alihkan untuk biaya yang lebih terasa oleh warakawuri, oleh dan sebagainya. Nah, demikian tadi beberapa cuplikan video perihal tagar Indonesia Gelap yang saat ini berseliweran di medsos kita. Dan Bapak Presiden menetapkan beberapa keputusan itu tentu telah memikirkan dengan begitu matang program-program yang akan dilakukannya. Dan bagi kawan-kawan mahasiswa yang mendemo, tentu mereka mempunyai sudut pandang tersendiri pula terhadap apa yang menjadi tuntutan mereka. Semoga permasalahan ini segera terselesaikan, diberikan kembali Indonesia yang terang, matahari bangkit kembali. Itulah harapan kita bersama. Tak perlulah permasalahan ini dibesar-besarkan, tak perlulah permasalahan ini membuat panas Indonesia. Hanya dengan bersatulah kita bisa menjadi sebuah negara yang kuat. Ya, demikian aja video kita kali ini. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.